Shalom ibu-ibu, selamat pagi. Tidak terasa sudah saatnya kita mau beribadah. Wanita Hana, sebelum ibadah kita mau berdoa dulu untuk pembukaan. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Jika pada hari ini Tuhan kami masih diberi kesempatan ya Bapa untuk dapat beribadah bersama-sama ya Tuhan, walaupun masih dalam online ya Bapa. Hamba-Mu percaya, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir di dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mau urapi kami semua yang bertugas pada hari ini ya Bapa, baik WL, pembawa firman Tuhan, dan juga doa syafaat ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau yang berdaulat, Engkau yang beracara di dalam ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah Tuhan jamahan-Mu, lawatan-Mu terjadi di rumah-rumah di mana mereka sedang menyaksikan ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami ini Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan satu pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
ibu-ibu. Haleluya. Kita saat-saat ini hanya dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Setiap hari kita bersyukur diluputkan daripada penyakit-penyakit yang saat ini benar-benar membuat dunia lumpuh. Tapi kita mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memelihara kita. Kita percaya bahwa siapa Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak akan khawatir, kita tidak akan gelisah, karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara kita. Kita mau naikkan pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lambaikan tangan ibu-ibu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Tuhan Yesus itu baik, luar biasa ibu-ibu. Nah ibu-ibu, kini waktunya kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita mau duduk diam di bawah kaki Yesus seperti Maria, mendengarkan firman Tuhan, dan agar kita mengerti di dalam kehidupan kita apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami berterima kasih Tuhan, kami telah memuji Engkau, telah meninggikan nama-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, pujian penyembahan kami ini Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Hanya inilah Tuhan yang kami dapat persembahkan Tuhan, pujian dan penyembahan ya Bapa. Segenap hidup kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Kini waktunya ya Bapa, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu seperti Maria, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau mau pakai hamba-Mu yang bertugas pada hari ini Tuhan, untuk menaruh perkataan-perkataan-Mu yang ada dalam hati-Mu Tuhan, untuk hamba-Mu mempunyai hikmat Tuhan untuk menjelaskan dan juga untuk menaburkan benih-benih firman itu ya Tuhan di dalam hati kami ibu-ibu yang sederhana ini Tuhan, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Urapilah Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa yang mengurapi hamba-Mu yang bertugas pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah lagi Jumat di akhir bulan Januari ini. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang kedua. Ya. Di bulan Februari ini kita kembali beribadah lewat online karena masih masa pandemi. Ya, tapi kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah. Sementara banyak dari mungkin kenalan-kenalan kita, saudara-saudara kita, mereka tidak bisa melalui bulan tahun-tahun ini ya. Mereka yang sudah dipanggil pulang, ya ada beberapa dari teman kita juga ya yang sudah dipanggil pulang pada tahun 2020 ya, tapi kita bersyukur ya waktu kita masih ada. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita dapat ya memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kalau pada hari ini kembali kami boleh beribadah walaupun masih melalui online. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang besar. Kau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami dalam ibadah wanita Hana ini. Tuhan, saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, Kamu pakai lidah bibir hamba-Mu, apa yang Tuhan mau sampaikan, biar kiranya Tuhan mau berbicara lewat lidah bibir hamba-Mu ini. Kuduskan dan sucikan, supaya firman-Mu boleh tertumbuh subur di dalam hati kami. Dia boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah suluh bagi jalan kami. Firman-Mu adalah pedoman bagi hidup kami, supaya kami, Tuhan, tambah hari kami boleh tambah mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk ditaburi oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya ibu-ibu, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai dengan 6. Perempuan Sunem, ya karena di Alkitab tidak dikatakan namanya, jadi kita panggil dia perempuan Sunem. Dia seorang yang kaya raya. Dia seorang yang menuruti perkataan hamba Tuhan. Dia tidak pernah membantah apa yang diperintahkan kepadanya. Sebelum kita meneruskan ayat ini, ya kita mau tahu dulu siapa perempuan Sunem ini. Ya, kita bisa dilihat di 2 Raja-Raja 4, ya, ayat 8 dan seterusnya. Suatu ketika Nabi Elisa pergi ke daerah Sunem. Ya, setiap Nabi Elisa mengadakan perjalanan ke daerah Sunem itu, dia selalu singgah di rumah seorang keluarga yang kaya, ya, seorang perempuan yang kaya. Ya, kalau dia habis dari tempat dia di Gunung Karmel sampai ke daerah Sunem untuk memberitakan Injil, untuk mengadakan mukjizat, ya, menyembuhkan orang sakit gitu. Dia selalu dipanggil, diundang oleh keluarga perempuan ini. Ya. Dia makan, dia dijamu makan, bahkan dia menginap di tempat perempuan ini. Ya. Seringkali dia diperbuat oleh perempuan ini, ya. Tentunya juga perempuan ini pasti tahu siapa Nabi Elisa ini, ya. Dia sudah mendengar, ya, sepak terjang Nabi Elisa, sehingga dia percaya. Dia mengundang Nabi Elisa untuk datang ke rumahnya, ya. Sampai suatu hari dia berbicara dengan suaminya untuk menyediakan satu kamar untuk Nabi Elisa kalau Nabi Elisa datang lagi, ya. Jadi dia punya tempat sendiri di satu kamar. Dibikinin kamar, dia bersepakat dengan suaminya menyediakan satu kamar, ya. Dan sampai Nabi Elisa merasa dia sudah menerima, ya, kebaikan perempuan itu, ya. Jadi dia mau membalas apa yang bisa dia perbuat untuk perempuan itu, untuk keluarga ini. Makanya dia bilang sama bujangnya Gehasi, dia bilang, coba kamu tanya apa yang dibutuhkan oleh perempuan itu, gitu. Dan Gehasi menjawab, ya, dia tahu, ya, perempuan ini tidak punya anak, sedangkan suaminya sudah tua katanya. Jadi tidak mungkin untuk bisa punya anak lagi, ya kan? Nah, Nabi Elisa bicara kepada perempuan ini dan dia bernubuat, tahun depan kalau saya datang lagi, pasti kamu sudah punya anak laki-laki. Kamu pasti punya anak laki-laki, ya kan? Dan perempuan itu tidak membantah dan tidak bertanya, ya, kenapa? Ya, kenapa yang kamu bilang? Ya, perempuan ini percaya akan perkataan Nabi Elisa karena dia tahu siapa Nabi Elisa itu. Ya, benar nubuatan itu, ya, 1 tahun kemudian terjadi. Ya, Nabi Elisa datang lagi ke situ, dia sudah melihat perempuan itu sudah menggendong anaknya laki-laki lagi, tepat seperti apa yang dinubuatkan Nabi Elisa 1 tahun yang lalu. Akhirnya, ya, pasti perempuan itu berbahagia, ya. Dia juga tidak pernah dia sangka, tidak pernah dia minta, tidak pernah terpikir, terbersit pun di dalam hati dia, ya, untuk dapat seorang anak, ya. Anak kalau berumah tangga pasti mereka mendambakan anak, ya. Apalagi dia seorang kaya, ya. Jadi dia bisa meneruskan garis keturunan dia. Tapi satu hari anak ini sakit dan meninggal. Nah, perempuan ini, ya, jadi merasa panik juga, ya, anaknya mati gitu, ya. Tapi dia juga tidak seperti, maksudnya tidak marah-marah, dia tidak panik, dia tidak
melakukan yang tidak ya, tapi dia cuman mau samperin Nabi Elisa. Dia tahu Nabi Elisa ada di Gunung Karmel ya. Dia samperin Nabi Elisa. Ya, dia tarik, dia naik kudanya untuk datang ke Nabi Elisa. Ya, kita bisa baca di ayat 26 ya. Udah ketemu ibu-ibu? 2 Raja-Raja 4 ayat 26 ya. Saya bacakan ya. Sebelum itu kita baca di 23 dulu ya. Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat?" Ya, biasanya dia mungkin setiap bulan pada hari Sabat dia pergi ke Gunung Karmel untuk beribadah ya. Di sana tempat Nabi Elisa berdiam. Terus perempuan itu menjawab, "Jangan khawatir." Apa maksudnya? Dia bilang jangan khawatir. Padahal anaknya sudah mati. Anak itu mati. Ya. Tapi dia bilang jangan khawatir. Perempuan ini tenang sekali. Ya. Terus dia pergi menemui Nabi Elisa. Dan kita baca di ayat 26. 25 ya. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, "Lihat perempuan sunam itu datang." Larilah Gehasi dan kata kepadanya, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Perempuan itu tanpa berpikir lagi ya. Dia bilang, "Selamat." Padahal kan anaknya udah mati. Iya kan? Tapi ya, perempuan itu punya iman yang luar biasa. Ya, waktu dia pergi juga suaminya tanya, dia jawab, "Jangan khawatir." Dan waktu ditanya, "Selamatkah anakmu?" "Selamat," dia bilang. Dia mempunyai iman yang luar biasa. Dan dia juga mempunyai mempunyai kekuatan ya, semangat ya. Dia tidak takut dan dia tidak gentar, dan dia percaya pasti Tuhan melakukan sesuatu buat dia ya. Dan sesampainya sampai dia ketemu sama Nabi Elisa itu, dia cuma bilang, kan saya bilang, saya kan nggak minta anak katanya. Tapi katanya, saya dikasih anak, tapi udah dikasih, sekarang diambil lagi. Gitu kan. Apa maksudnya ini? Nah, dia bertanya seperti itu, ya. Dan Nabi Elisa ini mendengar seperti itu, dia juga agak gimana gitu ya. Dia bilang, "Ayo kita pergi. Kita pulang menjumpai anak itu." Ya. Dan Nabi Elisa, dan dia juga dia cuma bilang begitu doang, dia tidak berbantah ya, dan dia juga tidak marah-marah yang ngoceh-ngoceh gitu kan. Biasanya kan kalau udah anaknya mati, udah ini kan kita biasanya, "Kan gue udah bilang, gue nggak minta, tapi dikasih. Sekarang udah dikasih, sekarang diambil," katanya. "Sekarang udah mati, mau diapain lagi?" Gitu kan. Tapi saya percaya ya, perempuan Sunem ini ya, percaya ya apa yang akan dilakukan Nabi Elisa. Ya, dia percaya Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang indah bagi dia ya. Jadi dia pulang mengikuti Nabi Elisa ya. Lalu Nabi Elisa berbuat sesuatu seperti apa yang Tuhan mau dia lakukan gitu ya. Dan anak itu hidup kembali ya. Jadi ya, perempuan ini ya, dia percaya kepada Tuhan, dia sepakat kepada suaminya. Suaminya juga tidak pernah ya
merasa suaminya juga percaya, ya. Waktu dia lihat perempuan, istrinya itu mau menyamperin Nabi Elisa, suaminya cuma tanya, ya. Dia tidak melarang istrinya, ya. Jadi dia dan suaminya sepakat percaya, ya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang akan dia dapatkan, ya, sebagai orang yang pasrah kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Jadi dia mendapatkan kembali anaknya, ya. Nah, sekarang ibu-ibu kita kembali lagi ke 2 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai 6 tadi, ya. Nah, perempuan Sunem itu ialah perempuan yang sudah ditolong sama Nabi Elisa. Dia mempunyai anak dan anaknya meninggal dan anaknya kembali dihidupkan lagi. Nah, pada saat itu, ya, ada bahaya kelaparan di negeri Sunem itu, di tempat di mana dia tinggal perempuan itu. Dan Nabi Elisa datang. Dia bilang, katanya, akan ada bahaya kelaparan, ya, selama 7 tahun. Kamu harus pergi dari desa ini, ya, dari kota ini. Kamu pergi sekeluarga. Pergilah kemana nanti kamu sampai di satu negeri, ya, kamu menetap di sana selama 7 tahun, ya, dalam masa kelaparan. Nanti setelah 7 tahun kamu baru balik lagi. Nah, perempuan itu juga tidak berbantah dan dia tidak bilang ngapain mau ke sana, gitu kan. Nah, di sini ada rumah, ada ladang, ya, tapi perempuan itu tidak berbantah, ya. Dia sepakat sama suaminya, sama anaknya, ya, dia pergi. Nah, setelah sampai masa 7 tahun, ya kan, dia udah dibilang 7 tahun akan ada masa kelaparan di negeri Sunem itu. Jadi setelah lewat 7 tahun, dia kembali. Ya, dia percaya, ya, Tuhan menepati janjinya. 7 tahun masa kelaparan. Sekarang pasti masa kelaparan itu udah lewat, ya. Nah, dia sampai di sana, ya, dia lihat, ya, rumahnya, ladangnya sudah bukan miliknya lagi. Dan kebetulan pada saat itu raja sedang berbicara kepada bujang Elisa, yaitu si Gehazi tadi, ya, si Gehazi itu, ya. Dan dia tanya, ya, siapa perempuan itu? Nah, Gehazi ceritakan, oh, itu perempuan yang waktu itu Nabi Elisa bernubuat, dia bla 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 bla, dia ceritain, ya. Dan setelah raja mendengar ceritanya bujang Elisa itu mengenai perempuan itu, langsung raja itu menyuruh pegawai-pegawainya, ya, kembalikan apa yang menjadi milik dia. Dan, ya, hebatnya lagi, hasil dari ladang dia selama 7 tahun kembalikan, ya, kasih dia, ya. Jadi perempuan ini tidak kekurangan apapun juga yang dia tinggalkan, ya, ladangnya. Kalau kita udah tinggalin, ya, hasil ladang kita, ya udah pokoknya yang penting ladangnya ada, rumahnya dapat lagi. Ini rumah dapat, ladang dapat, dan hasil selama 7 tahun dari ladang dia diberikan kepada perempuan ini. Nah, itulah, ya, kalau kita percaya, ya, kita tidak berbantah, kita menurut, ya, kita tidak bersungut-sungut, ya, setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara kehidupan kita lewat berbagai caranya yang ajaib. Ya, kadang kita tidak bisa berpikir, ya, mana mungkin, ya, rumah yang ditinggalkan selama 7 tahun, ladang kan itu kan hasil tanaman, ya, ladang ada sayur, ada buah, mungkin ada padi, gandum, gitu kan. Mana mungkin dikembalikan, kan dia tidak menanam, ya, selama 7 tahun itu dia tidak menanam
menanam buah, menanam segala padi, segala gandum dia tidak menanam, tetapi dikembalikan, ya Tuhan berikan dia. Jadi dia mendapatkan berkat yang berlipat kali ganda karena ya ketaatan dia kepada Tuhan, karena percayanya dia kepada Tuhan, dan dia tidak berbantah-bantah, dan dia tidak ya bersungut-sungut, tetapi dia menurut apa yang Tuhan perintahkan lewat Nabi Elisa untuk dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, dia tidak ragu-ragu, ya. Dia percaya kepada Tuhan. Dia tidak ragu-ragu apa yang Tuhan ucapkan, apa yang Tuhan perintahkan lewat hamba Tuhan Nabi Elisa itu. Ya, kita melihat ya hasilnya, ya hasil dari perbuatan kita. Ya, kalau kita menabur yang jahat, pasti kita akan mendapat menuai bencana. Tapi kalau kita menabur kebaikan, ya kita mendapatkan berkat yang besar. Ya, jadi ya perempuan Sunam itu begitu patuhnya dia akan perintah Tuhan. Ya, maka dia menerima apa yang dia tidak minta, apa yang dia tidak pikirkan, apa yang tidak timbul di dalam hatinya, Tuhan berikan. Ya, jadi Tuhan tidak pernah ya mengingkari janjinya, dan juga Tuhan tidak pernah ya menuntut kita untuk melakukan ya yang tidak kita bisa lakukan. Ya, tetapi Tuhan tahu batas kemampuan kita. Ya, jadi janganlah kita kalau kita butuh sesuatu baru kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Kalau kita lagi enak-enak aja, kita tidak pernah ya peduli kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita ada kesusahan, kalau kita ada apa yang kita butuhkan, kita minta kepada Tuhan, kita berdoa, kita berkali-kali kita berdoa, ya. Jadi jangan kita ya memandang Tuhan sebagai tempat kita meminta-minta. Ya, jadi jangan kalau ada perlu baru kita datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, minta kesembuhan kalau kita lagi sakit, ya, minta berkat kalau kita lagi tidak punya uang, ya, kalau kita memerlukan sesuatu baru kita datang kepada Tuhan, baru kita berdoa. Tetapi kita mau ya setiap hari kita punya komunitas yang intim dengan Tuhan. Setiap hari kita mau sepakat dengan Tuhan. Percaya menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan tanpa bersungut-sungut dan tanpa berbantah-bantah. Tetapi kita mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Biar kiranya firman ini boleh berdampak bagi hidup kita. Apa yang kita sudah dengar, kita percaya ya Tuhan memberkati perempuan Sunam itu. Tuhan juga bisa memberkati kita lewat berbagai cara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama mau berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami wanita Hana kembali bisa Tuhan mendengarkan firman Tuhan walaupun melewati online. Berkati kepada hamba-Mu yang sudah membawakan firman Tuhan, kepada WL yang sudah membuka Tuhan pujian. Berkati kepada mereka semua, baik kepada Ibu Mika yang sudah merekam semua kebaktian online ini. Terima kasih Bapak, tidak terasa kita sudah memasuki Jumat yang keempat
di tahun 2021 ini. Kami percaya Tuhan, kalau tahun 2020 kami bisa lewati, itu karena bukan gagah kami, kuat kami, tetapi itu semua karena anugerah kasih rahmat-Mu yang begitu besar. Dan kami percaya di tahun 2021 ini Engkau juga akan menyertai kami, khususnya kepada kami wanita Hana, bagi mereka yang sudah lanjut usia. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu kepada kami semua. Immanuel, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk negara dan bangsa kami. Tak henti-hentinya kami mohon belas kasihan-Mu, biar sekiranya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memimpin, menyertai, melindungi kepada negara dan bangsa kami ini. Pakai kepada Bapak Presiden Jokowi serta wakil para menteri yang menangani kepemerintahan Indonesia ini. Biar sekiranya juga Engkau pakai semua seluruh keamanan, supaya Tuhan negara kami ini boleh aman dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Ada kerjasama antara kepemerintahan dan rakyat Indonesia, supaya kami mematuhi semua peraturan yang diperlakukan di negara kami. Biar semua ini bisa memutus rantaikan wabah COVID. Terima kasih ya Bapak, dan kami percaya Engkau akan memimpin hari esok yang penuh dengan harapan. Firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Yesus, Engkaulah yang menjadi harapan kami. Bapak, kami mau berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan, kami tidak sebutkan namanya satu persatu, tetapi Engkau tahu ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pak Parman, di mana Tuhan sedang menjalankan Tuhan pemasangan ring nanti ya Bapak. Oh, kami mau serahkan semua di tangan-Mu. Kami percaya Tuhan keluarga ini rindu supaya orang tua Pak Parman ini Tuhan percaya kepada Engkau, karena keluarganya sudah berserah, sudah Tuhan mengambil keputusan mengikut Engkau sebagai juru selamat. Kerinduan keluarga mereka supaya Pak Parman ini juga Tuhan, dengan kejadian ini biar Roh Kudus bekerja, supaya Tuhan di dalam hatinya timbul kepercayaan dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk regenerasi penerus dari wanita Hana ini, supaya ada Tuhan yang meneruskan, memimpin dari kebaktian wanita Hana ini, supaya Tuhan Engkau berikan Tuhan pada mereka-mereka yang masih muda, supaya mempunyai semangat Tuhan terus maju untuk melayani pelayanan pekerjaan Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk Ibu Gembala kami, tim pengembalaan, pendeta muda, penasehat, Tuhan, ketua-ketua seksi, semuanya Tuhan Engkau persatukan kami, supaya Tuhan Gereja Injil Kristus ini boleh tetap Tuhan maju untuk melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan semua doa kami ini Tuhan, kami beralaskan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan pelepas kami. Mari kita akan menerima berkat dari Ibu Gembala kita angkat tangan dan kita sebentar menerima berkat dari Ibu Gembala kita. Ibu-ibu yang kekasih, yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus,
yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.